Ya ampun, Savannah, Arsen, dan Vernon menatap ke arah Elsa, lalu meringis secara bersamaan. Tapi tangan mereka tetap tidak mau lepas satu sama lain. Kedua tangan Savannah masih menjambak rambut Arsen dan Vernon, sementara tangan Arsen menarik kerah baju Vernon, sedangkan tangan Victor mencekik leher Arsen dan menjambak tangan Savannah. Kalian gak malu sama umur berantem kayak anak kecil. Elsa menggeleng-gelengkan kepala dan menghampiri mereka, lalu meletakkan gelas di meja sampai dia selesai menata gelas. Savannah, Vernon, dan Arsen masih belum melepaskan jambakan dan cengkeraman tangan masing-masing. Udah ya, berhenti berantem. Setelah mendapat pelototan Elsa, baru mereka bertiga mau melepaskan tangan masing-masing. Dia yang mulai duluan, Ma. Vernon menunjuk Savannah. Kamu duluan yang nyebelin. Udah, jangan berantem lagi. Sekarang baikan salaman satu sama lain. Mereka bertiga saling menatap, lalu melengos satu sama lain. Elsa yang tadinya jengkel sekarang justru merasa gemas. Aneh, mereka bertiga bukan saudara, tapi cara mereka bertengkar seperti saudara-saudara kandung. Ayo salaman, dengan bujukan Elsa. Akhirnya mereka bertiga saling bersalaman satu sama lain. Nah gitu dong. Elsa mengusap rambut bocah-bocah gede itu bergantian. Ini minum jus. Oh ya, Arsen, kamu belum ya? Tante buatin dulu sebentar ya. Nggak usah tante, tante di sini aja. Aku bawain martabak. Arsen membuka paper bagnya dan mengeluarkan martabak. Wah, mata Savannah dan Vernon berbinar. Dua orang yang doyan makan itu paling berbunga-bunga melihat makanan. Buat Tante Elsa, ucap Arsen yang seketika membuat senyum Savannah dan Vernon menghilang. Arsen terkekeh melihat ekspresi Savannah dan Vernon. Ya udah nih, makan, suapin aku dong Mbak Savannah. Savannah tersenyum mengambil sepotong martabak dan mengarahkan ke mulut Arsen. Arsen membuka mulut lebar. Hap, Savannah memasukkan martabak ke mulutnya sendiri, lalu tertawa. Seperti magnet, entah mengapa melihat Savannah tertawa, Vernon juga ikut tertawa. Arsen menipiskan bibir dan berdecik kesal karena Savannah mengerjainya. Elsa tersenyum geli melihat mereka. Ia pun ke dapur lagi. Arsen mengikuti Elsa ke dapur. Arsen berniat ingin membantu Elsa membuat jus. Haus ya, itu ambil air di kulkas, ucap Elsa. Iya tante. Arsen mengambil botol air di kulkas lalu menutup pintu. Setelah minum seteguk, Arsen memperhatikan Elsa yang sedang memotong buah jambu. Diperhatikan lebih dekat, wajah Elsa dan Ayumah memang sangat mirip. Tapi Arsen pernah dengar manusia punya 7 kembaran yang tersebar di seluruh belahan dunia. Mungkin wajah Elsa dan Ayumah yang memang mirip, tapi Arsen harus memastikan dulu. Tante, iya. Elsa menoleh dan tersenyum. Arsen merogoh ponselnya dari dalam saku, menggeser-geser layar ponselnya. Begitu menemukan foto papanya, Arsen langsung menyodorkan pada Elsa. Tante kenal orang ini enggak? Elsa memperhatikan foto yang ditunjukkan oleh Arsen. Enggak kenal. Elsa mengangguk. Tante belum pernah bertemu dengan laki-laki ini. Memangnya ini siapa? Penjaga kebun binatang tante. Arsen meringis lalu memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Elsa menggeleng-gelengkan kepala. Ada-ada saja tingkah Arsen ini. Meskipun Elsa mengatakan dia tidak mengenal foto Adian, Arsen masih penasaran karena Elsa dan Ayuma benar-benar mirip. Tante mau tanya dong. Tanya apa? Tante pernah mengalami kecelakaan. Elsa tampak berpikir lalu mengangguk. Tante nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja suatu hari Tante sudah berada di rumah sakit. Tante nggak ingat apapun yang terjadi sebelum Tante berada di rumah sakit hari itu. Seketika Arsen terdiam, menarik nafas dan mengeluarkan. Pernah. Lalu
mulai bertanya lagi pada Elsa. Terus apa yang terjadi? Karena tante nggak tahu identitas tante, Mas Vinden yang sekarang jadi suami tante membawa tante pulang. Lalu seiring berjalannya waktu kami jatuh cinta dan menikah. Mas Vinden pernah menikah. Victor anak Mas Vinden dengan mantan istrinya, dan Vernon buah hati tante dan Mas Vinden. Tapi Mas Vinden meninggal 1 tahun yang lalu. Oh, aku pikir suami tante masih hidup. Turut berduka cinta ya tante. Iya, memangnya kenapa kok tiba-tiba tanya-tanya gini? Arsen menggeleng. Ya udah, ayo ke ruang tengah lagi. Iya tante, tante duluan. Elsa pun membawa nampan berisi 2 gelas jus dan beberapa camilan menuju ke ruang tengah. Sementara Arsen masih diam di tempat. Ada banyak pertanyaan di kepalanya. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kepala akan terasa pusing. Jadi selama ini Ayumah masih hidup, amnesia dan berganti nama menjadi Elsa. Lalu kalau memang benar kalung itu milik Savana, berarti Savana anak Ayuma dan Abian, yang artinya Savana adalah kakak seayahnya. Arsen berjalan dengan lunglai menuju ke ruang tengah. Begitu melihat Savana dan Elsa tertawa, jantung Arsen berdebar kencang. Bukan debar gugup tapi debar takut. Arsen takut kalau semua fakta ini benar. Fakta bahwa Savana adalah kakak perempuannya yang hilang, putri kandung dari papanya. Dan fakta Arsen tidak akan bisa menikahi Savana sungguh menyakiti hatinya. Ini enggak mungkin. Arsen langsung lari keluar rumah. Arsen! Savana ikut berlari keluar rumah. Arsen mau kemana? Tanya Savana begitu sampai di halaman depan. Dia melangkah dan menghampiri Arsen yang memakai helm full face. Kok buru-buru? Savana menahan tangan Arsen. Arsen tak menjawab dan naik ke dalam motornya. Arsen, kamu kenapa? Arsen lagi-lagi tidak menjawab, menyalakan mesin motor dan melaju meninggalkan halaman. Arsen! Lirik Savana sendu dengan pandangan tak lepas menatap motor Arsen yang kian menjauh. Savana tidak tahu apa yang terjadi dengan Arsen. Tidak seperti biasanya, Arsen mengabaikannya. Mungkin ada sesuatu yang penting, tapi selama ini, sepenting apapun itu, Arsen pasti selalu menjawab ucapannya. Semoga saja dia baik-baik aja. Savana menatap sendu jalanan arah kepergian Arsen, lalu masuk ke dalam rumah lagi. Sampai malam, Savana masih kepikiran dengan Arsen. Puluhan chat dan telepon, tak ada satupun yang diangkat. Savana benar-benar khawatir, tidak seperti biasanya. Arsen mengabaikan chatnya. Mungkin dia lagi sibuk. Savana pun meletakkan ponsel di meja. Ponsel ini pemberian dari Arsen. Di dalamnya hanya ada nomor Arsen. Semua barang-barang Savana, termasuk ponsel, tertinggal di rumah Dario. Besok aja deh tanya Bang Victor kondisi Arsen. Sekarang udah malam. Savana melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Savana pun meletakkan ponsel di meja, lalu duduk di ranjang dan bersandar di punggung ranjang. Saat mematikan lampu utama dan mengganti dengan lampu tidur, fokusnya tertuju pada kalung leontin biru. Savana mengambil kalung itu dan mengusapnya lembut. Mas Dario lagi apa ya sekarang? Dia udah makan belum ya? Biasanya kalau lembur dia suka lupa makan malam. Tapi kan sekarang udah ada Sia. Sia pasti selalu mengingatkan Mas Dario makan dan istirahat. Sekarang Mas Dario pasti lagi family time sama Sia, Asam dan Azura. Memang seharusnya aku gak pernah hadir di antara mereka. Aku pikir Sia penghalang kebahagiaanku, tapi setelah aku pikir-pikir, akulah penghalang kebahagiaan mereka. Semoga mereka selalu bahagia. Savana menghela nafas berat, lalu meletakkan kalung itu di nakas. Perhatiannya teralih pada cincin di jari manisnya. Savana mengusap cincin berlian itu. Kalau bukan istri kamu, aku gak akan bisa memakai cincin berlian seperti ini, Mas. Tapi semuanya sepadan dengan luka yang kamu berikan
menjadi istri kamu. Aku lepaskan cincin ini dan aku lepaskan segala hal tentang kamu dari hidupku. Dengan berat hati dan sakit teramat, Savana melepas cincin itu dari jari manisnya. Savana pun merebahkan diri dengan posisi miring menghadap kalung itu. Pandangan matanya tak lepas menatap cincin berlian putih itu sambil mengingat momen saat detik-detik Dario memakaikan cincin itu di jari manisnya. Saat itu, di hari pernikahannya, adalah hari terbaik dalam hidup Savana. Meskipun sebentar, kamu adalah kenangan terbaik dalam hidupku, Mas. Luka yang aku rasakan itu bukan salah kamu. Itu salahku sendiri yang terlalu berharap, harapanku yang terlalu tinggi yang menyakitiku. Mungkin setelah ini aku harus mengurangi harapan agar saat jatuh lukanya gak akan sesakit ini. Savana tersenyum, menguap, lalu perlahan memejamkan mata. Begitu terpejam, setetes air mata mengalir dari sudut mata. Mas Dario, liris Savana sebelum benar-benar terlelap. Jam 1 malam, di saat Savana lelap, pintu jendela kamarnya terbuka. Dengan hati-hati laki-laki berjaket hitam itu menutup jendela. Setelah memastikan istrinya tak bangun karena suara berisik, Dario berjalan mendekat. Pelan-pelan Dario duduk di tepi kasur. Dipandanginya wajah istrinya yang terlelap. Ingin rasanya Dario menyalakan lampu utama untuk melihat wajah istrinya lebih jelas, tapi Dario tak ingin mengganggu tidur Savana. Apa kabar? Dario tersenyum sambil mengusapkan ibu jari di pipi istrinya. Kamu terlihat baik-baik saja di sini. Apa sekarang kamu bahagia tanpa aku? Sembari memandangi wajah istrinya, Dario mengingat masa-masa pernikahannya dengan Savana. Setelah bercerai dengan Sia, Dario menyibukkan diri bekerja untuk mengalihkan pikirannya agar tidak memikirkan Sia. Bahkan setelah menikah dengan Savana, Dario sering bepergian ke luar kota atau luar negeri sendiri. Savana di rumah menjaga anak-anak. Meski begitu, Savana tidak pernah protes. Savana tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri dan menjaga Azam Azura dengan baik. Sesabar itu Savana selama menjadi istrinya. Savana baru memberontak dan menunjukkan kemarahan setelah kedatangan Sia. Dario memindahkan tangan dan mengusap rambut Savana. Meskipun kamu baik-baik saja di sini, meskipun kamu bahagia tanpa aku, maaf, tapi aku akan tetap membawa kamu pergi dari sini. Aku tidak bisa melepaskan kamu, Savana. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bersamaku. Dario meraih tangan Savana dan mencium punggung tangannya. Begitu menyadari cincin pernikahan mereka tidak lagi terpasang di jari manis Savana, hati Dario seperti diremas-remas. Selama ini Dario tidak pernah melepas cincin pernikahan mereka. Kamu nakal sekali. Dario menepuk pelan punggung tangan istrinya. Lalu dia mengedarkan pandangan mencari cincin Savana. Begitu menemukan cincin di nakas, Dario mengambil cincin itu dan memakaikan lagi di jari manis istrinya. Jari kamu terlihat lebih cantik dengan cincin ini. Dario mencium sekali lagi punggung tangan Savana, lalu agak menunduk dan mencium. Mas Dario, seketika Dario membeku di tempat saat Savana tiba-tiba membuka mata. Tepat mata mereka bertemu dalam satu garis lurus. Jantung Dario berdebar kencang. Takut Savana menyadari kedatangannya, lalu memberontak dan pergi semakin jauh. Namun tiba-tiba Savana tertawa. Sebentar lagi kita bercerai, tapi aku masih memimpikan kamu. Savana tertawa, lalu menangkup pipi Dario. Kita akan berpisah, Mas. Tolong jangan datang di hidupku lagi, sekalipun itu dalam mimpi. Tolong jangan membuatku semakin sulit melupakan kamu. Sudah cukup. Tolong berhenti menyakitiku dan menghilanglah. Pergilah pergi yang jauh. Aku
Aku membencimu, Mas Dario. Aku membencimu. Savannah memejamkan mata dan tertidur lagi. Dario masih diam dengan mata memanas. Bahkan genangan air mata sudah membayang di pelupuk matanya. Sakit sekali mendengar kata benci keluar dari mulut istrinya. Kamu bisa membenciku sepuas kamu. Kamu bisa memukul, menampar, mencaciku, asalkan kamu tetap di sisiku. Tunggu sebentar lagi, aku akan membawamu pergi dari sini. Kalau perlu, aku akan menyembunyikan kamu dari dunia ini. Hanya ada aku dan kamu, hanya kita berdua sayang.